Sekali lagi, kami menekankan bahwa kami sama sekali tidak berafiliasi dengan anggota BTS. Dan Yerobun gak sedikit loh dari netizen yang berpendapat bahwa Lisa udah konfirmasi sendiri loh. Hi everyone, I'm Sol Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik aja nih. Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi punya banyak masalah nih. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well Yerobun, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang bagaimana klarifikasi dari Downworld. Jadi Yerobun, berarti belum tahu nih, di saat konflik antara CEO Adore yaitu Min Hee-jin versus Hype Labels masih berlanjut, muncul suatu tuduhan nih guys mengenai keterlibatan dengan perusahaan meditasi Downworld. Berbagai kecurigaan termasuk dugaan hubungan Hype dengan aliran sesat itu menyebar. Meskipun perusahaan menyatakan bahwa klaim tersebut tidak berdasar, kontroversinya terus meningkat. Dan pada tanggal 29 April, Hype mengumumkan melalui platform komunikasi penggemarnya yaitu Weverse bahwa mereka telah mendeteksi upaya terorganisir untuk merusak reputasi BTS dan terlibat dalam pencemaran nama baik. Perusahaan lantas menyatakan niatnya untuk mengambil tindakan hukum yang serius, termasuk menunjuk penasihat hukum tambahan untuk mengatasi masalah ini. Sejak hari sebelumnya, komunitas online termasuk YouTube dan juga Twitter telah melihat komentar dan postingan yang menyebarkan anggapan bahwa Hype terkait dengan Downworld dan akibatnya artis di bawah Hype juga ikut kena imbas. By the way teman-teman, untuk tambah informasi, Downworld itu didirikan di Korea Selatan pada tahun 1980-an. Dan organisasi atau grup pseudoscience ini secara lahiriah menampilkan dirinya sebagai kelompok meditasi. Tetapi telah lama menghadapi tuduhan sebagai aliran sesat. Di Amerika misalnya dikenal dengan nama Dan Yoga. CNN, Forbes, dan juga lainnya melaporkan tuduhan pada tahun 2010 bahwa pendiri dan juga pemimpin spiritualnya telah melakukan seksual terhadap murid perempuannya yang muda. Di Korea misalnya, program investigasi SBS Unanswered Question menyoroti tentang tuduhan penipuan terhadap organisasi tersebut. Kecurigaan ini lantas muncul kembali bersama dengan klaim yang dibuat oleh CEO Adore selama konferensi pers pada tanggal 25. Menuduh ancaman dari eksekutif Hype mengenai video musik untuk lagu OMG yang dirilis oleh New Jeans. Menyusul pernyataan Min, netizen mulai berspekulasi bahwa unsur-unsur kritis terhadap Downworld disembunyikan di seluruh video musik dan mempertanyakan apakah eksekutif Hype yang terkait dengan Downworld telah mengancam Min. Kemunculan beruang yang berulang kali menjadi salah satu hal yang dicurigai oleh netizen. Beruang sendiri adalah salah satu simbol utama yang terkait dengan Downworld. Inilah sebabnya mengapa komentar yang menuntut perlindungan untuk Min Hee-jin dan New Jeans diposting di bawah video musik OMG. Beberapa orang juga berpendapat bahwa lagu debut I-Lead yaitu Magnetic mungkin ada hubungannya dengan buku Magnetic Meditation oleh pendiri Downworld yang saat ini dijual di Amazon. Ilchili lantas menggambarkan buku ini sebagai metode meditasi inovatif di mana kalian menggunakan medan magnet untuk merasakan, memperkuat, dan mengedarkan energi. Hingga pada akhirnya di tanggal 2 Mei waktu Korea Selatan, grup pseudoscience yakni Downworld itu sudah buka suara dan mereka merilis pernyataan untuk menyangkal rumor dan tuduhan baru-baru ini seputar afiliasi ataupun koneksi bersama dengan Hype Labels. Kurang lebih seperti inilah bagaimana statement dari Downworld. Mari kita baca. Baru-baru ini, sehubungan dengan perseteruan ataupun konflik yang sedang berlangsung antara perusahaan hiburan Hype dan CEO Min Hee-jin dari Adore, rumor tentang afiliasi perusahaan meditasi yaitu Downworld dengan perseteruan tersebut muncul secara tiba-tiba. Downworld Corporation dengan tegas menekankan bahwa rumor tersebut benar-benar salah dan kami berencana untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap penyebaran rumor palsu yang tidak pandang bulu dan akibat pencemaran nama baik, hambatan bisnis, dan kerugian ekonomi yang diderita dikarenakan rumor tersebut. Di statement yang berikutnya, Downworld itu seperti membantah bahwa kita ini bukan sekte sesat, no. Kurang lebih seperti inilah bagaimana pernyataan mereka. Downworld Corporation adalah bisnis yang beroperasi demi keuntungan. Perusahaan ini tidak menyuruh siapapun untuk percaya pada agama apapun. Ya, kurang lebih seperti itulah bagaimana pernyataan mereka. Dan pernyataan ini seperti membantah tentang mereka yang dituduhkan seperti sekte sesat. Mengenai kecurigaan afiliasi Hype dengan Downworld, berdasarkan fakta bahwa kena member BTS lulus dari Global Cyber University, Downworld menyatakan, kami sangat berharap bahwa anggota BTS yang lulus dari Global Cyber University tidak akan terpengaruh oleh rumor yang tidak masuk akal dan salah ini. Sekali lagi, kami menekankan bahwa kami sama sekali tidak berafiliasi dengan anggota BTS. Selain itu, kelompok tersebut juga menekankan bahwa Downworld bukanlah sekte agama, tetapi sebuah perusahaan bisnis yang mengoperasikan pusat meditasi di seluruh dunia yang bertujuan untuk menyebarkan teknik meditasi Korea yang melatih tubuh, jiwa, dan juga pikiran.
Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari Danwool ya, yang mana mereka itu sudah membantah tentang beberapa hal. Pertama, tentang bagaimana mereka yang dituduhkan menjadi sekte sesat, dan yang kedua tentang HYBE dan juga BTS yang terafiliasi dengan mereka. Begitu. So gimana nih untuk masalah yang sekte-sekte ini, udah clear ya? Dan lanjut kita akan masuk ke informasi kedua. Kita akan membahas tentang Lisa Blackpink yang dinilai sudah go public dan juga mengkonfirmasi tentang foto dirinya yang diduga dating bersama dengan Frederick Arnold. Lisa Blackpink dan Frederick Arnold makin santer nih dikabarkan berpacaran. Setelah sebelumnya muncul kecurigaan bahwa mereka dating di Jepang, mereka kembali diduga nih terlihat bersama di Taman Musée Rodin, Paris. Adapun untuk Lisa, melalui unggahan Instagram pribadinya pada hari Rabu tanggal 1 Mei, dia itu memamerkan salah satu sudut area taman tersebut. Selanjutnya, ia juga tampak berfoto membelakangi kamera. Dan usai foto ini diunggah, beragam komentar pun bermunculan. Banyak netizen yang lantas menyinggung tentang rumor kencannya Lisa. Dan Yerobun gak sedikit loh dari netizen yang berpendapat bahwa oh Lisa udah konfirmasi sendiri loh. Sementara itu untuk rumor kencannya Lisa Blackpink dengan Frederick Arnold itu telah bermula sejak tahun lalu. Rumor ini semakin diperkuat dengan potret keduanya yang kerap kali terlihat bareng. Bahkan hingga dugaan mengenakan casing HP couple. Namun baik Lisa Blackpink maupun Frederick Arnold belum ada yang buka suara mengenai bagaimana hubungan yang terjalin di antara keduanya. Intinya tuh kayak masih belum dikonfirmasi dan kita juga nggak tahu ya apakah mereka emang benar-benar kencan ataupun nggak. Tapi terlepas apakah mereka dating atau nggak, ya itu urusan pribadi mereka lagi ya teman-teman. Dan kita sebagai netizen ataupun penggemar hanya bisa memberikan dukungan untuk mereka. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Berbicara mengenai Frederick Arnold, dia ini merupakan anak keempat dari Bernard Arnold, yaitu lahir pada tahun 1995. Frederick Arnold itu berasal dari keluarga yang berada guys dalam keadaan sejahtera banget. Bahkan keluarganya diakui sebagai orang terkaya di dunia. Menurut Forbes, kekayaan dari keluarganya Bernard Arnold itu bisa mencapai hingga 221,8 miliar dolar Amerika Serikat, atau jika dirupiahkan setara dengan 3,3 kuadriliun rupiah. Dan saat ini, Bernard Arnold memimpin jaringan bisnis di bawah nama LVMH Mode Hennessy Louis Vuitton yang mengawasi sekitar 75 perusahaan mode dan kosmetik, termasuk Louis Vuitton dan juga Sephora. Pada tahun 2021 lalu, LVMH juga membeli perusahaan perhiasan Amerika Tiffany & Co. sebesar 15,8 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 240,4 triliun rupiah. Hal itu lantas diakui sebagai pengakuisisi merek mewah terbesar di dunia. Kemudian, salah satu perusahaan milik induk Arnold, yaitu Agache, yakni menjadi investor Ventura Agle Ventures yang berinvestasi di beberapa perusahaan seperti Netflix dan ByteDance. Selain itu, Bernard Arnold juga punya 5 orang anak yang saat ini menjabat di sejumlah posisi kunci di beberapa perusahaan di bawah LVMH. Adapun Frederick sendiri setelah menjual perusahaannya ke BNP, dia itu tergabung dengan Tech Heuer yang berperan sebagai Direktur Strategi dan Digital. Di usia yang 25 tahun, Frederick ini diangkat sebagai CEO dari merek jam tersebut dan menjadikannya sebagai Arnold termuda kedua setelah kakaknya itu Alexander yang mendapatkan posisi serupa. Sebagai CEO, Frederick berfokus pada e-commerce yang membuat Tech Heuer berhasil bermitra dengan Porsche dan juga Ryan Gosling. By the way, informasi dari Lisa dan Frederick tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Sampai jumpa ya di video berikutnya. I'm Sulkim pamit dan aku juga mohon maaf nih jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi. Entar langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas ya semuanya. Goodbye.